Mas Jo Ganjaris mulai sasar Ridwan Kamil. Ini tayangannya di 2045 TV. Judulnya YouTube ya, di YouTube. Judulnya Ridwan Kamil keok di kandang sendiri. Nah, yang menarik ada kata Ridwan Kamil keok. Jadi ini heran, kenapa sampai dikasih judul Ridwan Kamil keok di kandang sendiri. Keok, pilihan katanya tajam juga ya. Kalau ayam bertarung, setelah ada yang keok, tarung selesai. Tapi Pilpres 2024 baru tahap pemanasan. Ridwan Kamil adalah figur yang ramah, santun, berhati-hati memilih kata-kata. Tapi melihat perjuangannya menjadi wali kota Bandung dan gubernur Jabar, terkesan karakter yang tak gampang menyerah. Seperti kita tahu semua, Ridwan Kamil ini tidak punya partai. Adalah seorang profesional, arsitek profesional, tentu tidak mudah pindah jalur dan mencari jalur politik untuk menjadi wali kota dan gubernur. Jadi kita lihat satu karakter yang tidak gampang menyerah. Kemudian mengenai Pilpres, ini berita dari koran. Ya. Emil juga tak bicara banyak apakah akan maju sebagai capres atau calon wakil presiden. Ini dulu ya, sekarang sudah bicara. Menurutnya pilihan tersebut ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ridwan Kamil adalah karakter yang selalu ingat bahwa ada yang Maha Kuasa. RI 1 atau RI 2 itu Allah yang tentukan. Tugas manusia kayak PON Papua, kerja keras, bertanding, berkompetisi. Nanti medali perak atau emas itu wilayah Tuhan, jelasnya. Jadi jelas sekali bahwa ambisi Ridwan Kamil atau Kang Emil ini terukur. Beliau hanya merasa seperti atlet lah, ya, mental atlet. Mau usaha, kerja keras, ikhtiar, bertanding, ya soal hasil nanti itu ada takdir yang menentukan. Jadi kata keok itu untuk orang seperti ini mungkin ya kurang tepat. Lalu kenapa disebut keok? Rupanya ini alasannya. Ini adalah hasil survei dari SMRC, ya, Saiful Mujani, yang baru saja keluar 2 atau 3 hari yang lalu. Hasilnya untuk Jawa Barat, ya ini memang survei khusus untuk Jawa Barat. Anies saat ini mendapat dukungan 18,4%, Prabowo 18,3%, Ridwan Kamil 17,8%, dan Ganjar Pranowo 15,8%. Rupanya inilah yang menjadi dasar pemikiran Mas Jo ini, ya, bahwa Ridwan Kamil kok cuma dapat 17,8%. Kalau kita bandingkan ya, sebetulnya Ridwan Kamil dengan Anies ini bedanya cuma 0,6% ya. Dengan Prabowo hanya beda 0,5%. Jadi ya sebetulnya ini hampir sama saja lah ya, beda-beda tipis. Ganjar Pranowo malah yang di bawah dengan 15,8%. Ini disebut keok. Coba kita dengarkan rupanya setelah didengarkan lagi, ditonton lagi YouTube-nya tersebut, ternyata logika Mas Jo-nya adalah sebagai berikut. Ridwan Kamil kan gubernur Jabar,
harusnya dapat dukungan 60% lebih. Karena cuma dapat 17,8%, berarti keok. Begitulah logika Mas Jo ya, yang ganjaris yang bersemangat ini. Angka 60% itu dari mana ya? Kok kalau di bawah 60% disebut keok? Aneh juga kesimpulannya. Kalau kita lihat pada Pilpres 2019, Prabowo di Jabar itu dapat dukungan 59,93%, ya, hampir 60%. Kalau dibulatkan 60% ini. Jadi Pilpres 2019, Prabowo di Jabar dapat hampir 60%. Ini hasil persisnya ya, 16 juta suara. 16.044.787 suara. Ini suara untuk Prabowo di Jabar. Prabowo dan Sandiaga Uno ya, pasangan calon waktu Pilpres 2019. Jadi tinggi. Dan ini di Zoom. Sedangkan saat ini, survei SMRC kemarin, itu ternyata saat ini Prabowo memperoleh dukungan 18,3%. Jauh bedanya dengan waktu Pilpres 2019. Dari 60% ini, atau 59,9% ini, turun menjadi 18,3%. Tinggal sepertiga. Ini yang anjlok jauh. Tapi apa komentar Mas Jo ini? Komentarnya adalah ini. Prabowo masih kuat katanya. Prabowo masih kuat. Ini komennya kurang pas ya. Komen yang kurang pas. Sudah anjlok tinggal sepertiga, dibilang masih kuat. Lalu kita lihat Jokowi. Pilpres 2019 yang lalu di Jabar, Jokowi di Jabar itu dapat dukungan 40%, ya, pasangan dari Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin. Diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 10.729.229 suara atau 40,07% persisnya. Itulah perolehan dukungan Jokowi di Jawa Barat 2019. Lalu hasil survei Ganjar di saat ini di Jabar. Ya. Hasil survei di Jabar saat ini Ganjar memperoleh 15,8%. Beda sekali dengan Jokowi. Dulu 2019 Jokowi dapat 40%. Kali ini Ganjar hanya dapat 15,8%. Apa artinya? Artinya adalah 60% dari pendukung Jokowi di Jabar ternyata belum mendukung Ganjar. Ya, 60% dari pendukung Jokowi di Jabar ternyata belum mendukung Ganjar. Ya, Jokowi dapat 40%, Ganjar dapat 15,8% saat ini. Jauh sekali. Ada 60% pendukung Jokowi di Jawa Barat ternyata belum mendukung Ganjar. Ini masalah yang serius bagi Ganjar. Karena kan persepsi kita atau masyarakat umum, kan Ganjar ini meneruskan figur Jokowi. Kan begitu. Ini pemahaman umum saat ini. Ternyata di Jabar cuma dapat 15,8%. Lalu apa komentar Mas Jo ini, Ganjaris yang bersemangat ini? Komentarnya adalah Ganjar bukan jago kandang. Ganjar bukan jago kandang. Rupanya dengan dapat tadi 15,8% ini sudah merasa jagoan di Jawa Barat. Ini maksudnya di Jawa Barat pun jagoan, ya, bukan di Jawa Tengah saja, kira-kira begitu.
Jadi dapat 15,8% sudah merasa jagoan di Jawa Barat. Ya silahkan saja, tapi barangkali ya daripada merasa jagoan di kandang orang lain, lebih baik bereskan dulu masalah di kandang sendiri. Karena kan kita paham ya bahwa Ganjar di Jawa Tengah sedang berhadapan dengan Mas Bambang Pacul, ya kasusnya ya tidak diundang dalam rapat. Kemudian juga baru-baru ini Mbak Puan menyindir, tak disambut, Puan sindir Gubernur Ganjar, walaupun waktu itu tidak disebutkan namanya, tapi publik atau media menduga itulah Ganjar. Jadi daripada merasa jago di kandang orang lain di Jawa Barat, sebaiknya ya, Ganjaris ini mendukung Ganjar di kandangnya sendiri, menyelesaikan masalah seperti ini. Karena kalau ada masalah ini kan mengganjal Ganjar untuk maju. Kenapa jadi membahas Ridwan Kamil? Ya, jadi kalau kita perhatikan memang ya gabungan dari dukungan terhadap Ridwan Kamil dan Anies Baswedan di Jawa Barat, kalau digabung totalnya memang menjadi 36,2%. Ini hasil survei SMRC tadi, Saiful Mujani. Nah ini kan sudah hampir menyamai pasangan Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Pada Pilpres 2019 Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin mendapat dukungan 40% suara. Sepertinya ini ya, yang dilihat oleh para Ganjaris ini 36,2% ini besar untuk Jawa Barat. Jadi ini mungkin yang menggentarkan Ganjaris. Lalu mulai menyasar-nyasar Ridwan Kamil. Ya, langsung seperti dianggap lawan. Ya. Boleh juga. Nah, masalahnya makin serius gara-gara Ridwan Kamil dan Anies main sepak bola. Ini kita lihat di media ya. Foto-foto Ridwan Kamil dan Anies main sepak bola, dan bukan sepak bola saja, tapi juga tampil di forum-forum lain. Ya. Jadi ada semacam kekhawatiran atau dugaan bahwa nanti Ridwan Kamil akan berpasangan dengan Anies Baswedan menjadi paslon di 2024. Jadi Jabar saja suaranya sudah 36% ya, 36,2%. Nah kalau sepak bolanya terus tahun ini, ya, maksudnya tampil terus di publik pasangan ini pada tahun 2022 ini, kan bisa saja mengambil alih segmen lama dari Pak Prabowo, sehingga bisa menuju 60%. Karena ada segmennya agak berimpit ini, 3 orang ini. Pak Prabowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil. Pak Prabowo ini kan dulu basisnya di Jawa Barat ya, karena menang dengan 60% tadi, hampir terbesar menangnya. Jadi itulah salah satu basis kuat Prabowo. Nah sekarang ada Ridwan Kamil di situ, Gubernur Jabar, dan juga Anies Baswedan yang dikenal dekat dengan kalangan religius yang banyak di Jabar. Jadi ini barangkali yang makin menakutkan para Ganjaris ya. Sekarang aja 36,2%. Kalau nanti main bola terus ya bisa jangan-jangan sampai 60%. Barangkali itu kekhawatirannya. Jadi dari sekarang sudah disasar.
Ya, jadi rupanya tendangan bola tampil menakutkan sehingga Ridwan Kamil langsung menjadi sasaran. Sekarang kita pahamlah, mungkin seperti itu. Sebetulnya tak pasti ada hubungan antara pasangan sepak bola dengan pasangan pilpres. Pasangan pilpres kan ditentukan oleh koalisi partai. Bola politik masih bergulir. Siapa yang akan maju, pasangannya dengan siapa, itu partai punya hitungan-hitungannya sendiri. Belum tentu Ridwan Kamil dipasangkan dengan Anies Baswedan. Kalau dengan Prabowo gimana? Kan ini masih bergulir. Macam-macam bisa terjadi. Jangan-jangan Ridwan Kamil dengan Puan pula kan? Ini belum tahu kita semua. Jadi sebetulnya ini bukan hal yang menjadi kepastian lah. Ini mungkin hanya kiat-kiat publikasi saja ya, untuk menarik perhatian media, meningkatkan popularitas. Popularitas Anies kan sudah nasional. Ya, Ridwan Kamil pinter juga ya, tampil bareng Anies. Tentu popularitasnya ikut karena media akan tertarik, dibahas, dan dua-duanya muncul bareng. Popularitasnya akan ya samalah nantinya. Jadi sebetulnya Ridwan Kamil yang lebih diuntungkan karena popularitas nasionalnya yang sekarang belum setinggi Anies Baswedan. Apakah ini berarti nanti dua-duanya jadi pasangan paslon 2024? Ya bisa saja, tapi juga belum pasti. Masih banyak opsi-opsi lain. Dan memutuskan nanti koalisi partai. Demikian, salam Jabar Juara.